Pemirsa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Sementara Anwar Usman merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki bersama dengan anggota Wahiduddin Adams dan Bintar R. Saragi memimpin jalannya sidang putusan dugaan pelanggaran etik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam amar putusannya, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Hakim terlapor disinyalir tak ikuti prinsip integritas, kepantasan, hingga ketidakberpihakan. Dengan pembuktian tersebut, Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan. 2. Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor. Menanggapi pencopotan dirinya sebagai Ketua MK, Anwar Usman merasa ada upaya politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Anwar Usman menganggap karir puluhan tahun yang ia bangun dilumatkan oleh sebuah fitnah sangat keji. Sungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Sebelumnya, Anwar Usman dinilai terlibat benturan kepentingan saat memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. Lewat putusan Majelis Kehormatan MK, Anwar pun tidak berhak mencalonkan atau dicalonkan sebagai pimpinan MK hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tidak ada yang boleh memaksa Anwar Usman untuk mundur dari jabatan yang diembannya saat ini sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Ya, meski Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Enggak, secara hukum dia tidak harus mundur, tapi secara moral dan etik itu urusan dia, mau mundur atau tidak boleh didorong, dipaksa atau dilarang oleh orang lain. Tapi kalau pelanggaran secara hukum tidak ada, secara hukum dia tidak ada harus mundur. Kewajiban untuk mundur. Tapi kalau kode etik beratnya dilanggar, Pak, itu secara moral apakah memang? Nah itu kan sudah dijatuhi sanksi. Kode etik sudah dijatuhi sanksi, dia nggak boleh jadi ketua, nggak boleh memimpin sidang urusan lebih. Itu sudah selesai secara etik yang dibungkus oleh aturan-aturan. Tapi secara moral itu ya urusan dialah berhak untuk
mempertahankan diri, berhak ya untuk mencari dalil-dalil lain itu. Tapi putusan MK udah selesai, sudah final, dan ke depan sudah tinggal berjalan. Tidak ada orang boleh memaksa Pak Anwar untuk mundur.